Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kelas grammar ya. Oke, jadi grammar, tapi yang sifatnya adalah grammar tingkat advance ya. Maka sekali lagi kalau kita ngomongin grammar advance, maka saya pilihkan grammar yang ada di TOEFL ya, seperti itu. Baik, kemarin kita sudah mempelajari skill ke-11 ya. Kita akan sekarang tema kita adalah skill 12 yaitu use adjective clause connector atau subject correctly. Jadi teman-teman pada dasarnya kalau setiap harinya kita tahu bahwa suatu adjektif itu hanyalah yang bersifat satu kata kayak beautiful, handsome, large, big, small, kayak gitu aja. Tapi di sini kita akan mengenal adjektif yang dimana apa ya? Adjektifnya itu berupa klausa ya seperti itu. Berarti kalau ngomongin klausa, berarti ada subjek dan ada verb. Nah, teman-teman, kita ngomongin adjektif klausa ini, uh, yaitu secara keseluruhan yaitu adjektif clause konektor atau subjek. Jadi ngomongin klausa di sini, klausanya bersifat sebagai konektor, di mana konektor tersebut itu juga berfungsi sebagai subjek, seperti itu ya, teman-teman. Baik, coba sekarang kita lihat nih di skill 11 ya. Kalau di skill sebelumnya kita belajar bahwa adjektif clause connector, adjektif clause connector ya. Jadi kata sifat, satu, kelas katanya adalah kata sifat. Yang kedua, strukturnya adalah klausa. Oke ya, jadi ada subjek dan ada verb, fungsinya sebagai konektor, yaitu penghubung, klausa penghubung yang berfungsi sebagai kata sifat ya seperti itu. Itu yang skill 11 kemarin. Contohnya adalah di sini. Bedanya sama skill 12 apa? Yuk. Kalau skill 12, kalau skill 12 11 teman-teman, konektornya di sini, that di sini berfungsi sebagai konektor. Setelah ada that, di sini ada subjek. Di sini teman-teman, ya. Jadi setelah konektor ada subjek that she put. Makanya that di sini berfungsi sebagai konektor, ya. Konektor setelah konektor karena ini klausa ada subjek, ada verb. Verbnya di sini teman-teman ya. Ada konektor, ada subjek, ada verb. Ini namanya klausa, ini namanya konektor atau penghubung yang sedemikian banyaknya ini berfungsi sebagai kata sifat. Itu kalau skill 11-nya. Bedain di situ ya. Kalau skill 11 itu ada that-nya berfungsi sebagai konektor. Ada subjeknya sendiri ya. Baik, teman-teman kita bisa cek nih di sini ya. Jadi subjek, verb, ada adjektif konektornya. Lihat nih adjektif konektornya ada apa aja nih. Iya, teman-teman. Adjektif konektornya ada apa? Ada whom untuk people, ada which untuk benda, ada that untuk orang atau benda, ya, seperti itu. Jadi, itu ya, setelah which, ini ada subjeknya. Ya, ada subjeknya di situ. Oke. Nih, perhatiin. Ada subjeknya sendiri, ada verbnya. Ya, bagaimana kalau skill 12? Nah, kita sekarang belajar skill 12 nih teman-teman. Bedanya adalah masih ngomongin adjektif klausa, tapi konektor tersebut berfungsi sebagai subjek. Konektor tersebut berfungsi sebagai subjek di dalam kalimat gitu, teman-teman. Ya. Jadi konektor tersebut berfungsi sebagai subjek. Nah, contohnya seperti ini. Kita langsung aja ke sini ya. The woman ini adalah subjek utama. Kita perhatiin ya teman-teman, kita sepakati bahwa di dalam satu kalimat ini ada apa ya? Di dalam satu kalimat ini mengandung satu klausa juga. Jadi kita sepakati mana subjek kalimat, mana verb kalimat, dan mana subjek klausa, mana verb klausa gitu ya teman-teman. Ingat ya. Baik, sekarang kita lihat ini untuk
Contohnya ya, the woman itu berfungsi sebagai subjek kalimat. Is feeling berfungsi sebagai verb kalimat. The glass berfungsi sebagai objek kalimat. The woman is filling the glass. Wanita itu sedang mengisi gelas. Sebenarnya kalimatnya sudah cukup teman-teman, sudah komplit. Namun di dalam tingkat grammar yang lebih advance lagi teman-teman, ada ditambahkan keterangan. Keterangan siapa? Keterangan objeknya, yaitu keterangan si gelasnya. Gelas yang mana? Gelas yang di atas meja. Jadi wanita itu sedang mengisi gelas yang di atas meja. Jadi teman-teman segini itu satu klausa yang berfungsi sebagai kata sifat. Karena kata sifat itu mensifati kata benda yaitu the glass ini ya. Nah, that teman-teman di sini berfungsi sebagai konektor sekaligus subjek. Ya, that saya ulang, that di sini berfungsi sebagai konektor sekaligus subjek di dalam kalimat ya. Jadi adalah subjek klausa. Is ini berfungsi sebagai verb klausa ya, seperti itu. Jadi tidak semua konektor ini bisa berfungsi sebagai subjek ya, teman-teman, seperti itu. Kemudian ya, ini kan kata sifat menerangkan kata benda. Benda sebagai objek. Bagaimana jika bendanya sebagai subjek? Maka kita menggunakan rumus yang kedua ini. The glass berfungsi sebagai subjek. That is on the table itu satu klausa yang berfungsi sebagai kata sifat teman-teman yang mensifati kata benda subjek ya. Contains milk. Jadi the glass adalah subjek utama, contains adalah verb utama atau subjek kalimat, contains adalah verb kalimat. Nah, that di sini berfungsi sebagai konektor atau subjek klausa, is di sini berfungsi sebagai verb klausa. Jadi sebenarnya teman-teman kalimatnya itu cuma the glass contains milk. Gelas itu berisi susu. Tapi Anda ingin menambahkan keterangan gelas itu. Jadi gelas yang di atas meja berisi susu. Seperti itu ya teman-teman. Bedanya di atas seperti itu ya. Kata that ini berfungsi sebagai konektor sekaligus subjek di dalam kalimat. Nah, ini kira-kira contohnya apa nih teman-teman? Coba dipelajari ya. Titik-titik ya. Example. Titik-titik. Is on the table has 4 sections. Nah, ini kan ada 2 nih subjeknya nih. Teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? Ayo. Ya. Ini kan ada 2 ininya. Verbnya ada 2. Ya. Oke, ini verb. Ini juga verb. Nah, mana yang verb kalimat, teman-teman? Mana yang verb kalimat? Mana yang verb klausa? Ya, kayak gitu. Ini mohon maaf. Apa tuh? Kursor warnanya agak susah kalau pakai laptop yang ini. Baik ya, teman-teman. Is on the table has 4 section. Contoh misalkan the notebook. Katakanlah misalkan the notebook ya. Meja, notebook ya atau laptop ya. Notebook di atas meja punya 4 section. Nggak bisa ya. Karena kalau verbnya 2 gini, subjeknya harus 2 juga. Ya. Kalau verbnya 2 gini, subjeknya harus 2 juga. Ini ya teman saya ganti kuning kok nggak bisa ya. Ganti kuning. Nggak bisa ya. Oke, udah. Nggak apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman kita perlu 2 subjek. Karena ini verbnya 2, maka subjeknya juga 2. Nah, di sini notebook ini sebagai subjek, tapi setelah itu tidak ada subjek lagi. Ya, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Ini ya, ini udah dikasih tahu ya, the correct answer is B. Jawabannya adalah B. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, the notebook berfungsi sebagai
subjek utama has di sini berfungsi sebagai verb utama. Jadi jawabannya sebenarnya adalah the notebook has 4 sections. Notebooknya itu punya 4 seksi, punya 4 bagian. Tapi dia ingin menceritakan the notebook which is on the table. Jadi teman-teman di sini ingin dikasih tahu kata penghubungnya adalah which. Which di sini berfungsi sebagai subjek dari is. Jadi the notebook adalah subjek utama, verbnya has. Which di sini adalah subjek dari klausa, verbnya adalah is. Yuk kita lihat untuk ininya ya. Kita lihat untuk rumusnya adjective clause. Adjective clause yang berfungsinya sebagai konektor atau subjek itu mempunyai satu posisi ya. Contoh kata hubungnya apa aja? Berarti ada who di sini untuk orang, which untuk benda, that untuk apa ya? Orang atau benda. Nah, bedanya apa sama skill 11? Ini lihat ya, ada who, ada which, ada that. Coba kita lihat nih, skill 11 kemarin apa aja. Nah, ini who, which, sama that. Which sama that-nya bener ya, jadi which atau that itu bisa berfungsi dua-duanya. Bisa jadi konektor sendiri atau bisa jadi konektor plus subjek. Tapi whom ini tidak bisa. Whom di sini khusus untuk konektor. Sedangkan kalau skill 12 itu pakainya adalah who, bukan whom ya untuk people. Jadi who di sini bisa berfungsi sebagai konektor dan subjek sekaligus ya, seperti itu teman-teman. Ini konektor dan subjek sekaligus. Ya, kayak gitu. Who, which, sama that. Kemudian rumusnya apa, teman-teman? Nah, nih diperhatikan ya. Saya ganti kursornya biar tidak bingung ya. Oke. Di sini ada subjek verb, teman-teman. Ada subjek, ada verb. Berarti subjek kalimat utama ya, dan verb kalimat utama. A secretary, berarti ini adalah objeknya ya, seperti itu. Nah, adjektif konektor atau sebagai subjeknya bagaimana? Jadi who di sini berfungsi sebagai subjek dan types berfungsi sebagai verb. Ya, jadi who di sini itu double, teman-teman. Jadi peranannya dia mempunyai peranan yang ganda, ya. Jadi sebagai subjek sekaligus sebagai konektor. Who types face. Jadi jelas di sini sudah ada si subjek, who sebagai subjek, betul ya, teman-teman. Kemudian needs di sini sebagai verb. Udah saya ganti tadi ya. Oke. Needs di sini sebagai verb-nya si she, ada types di sini sebagai verb-nya si who. Karena dia menerangkan apa, teman-teman? Dia menerangkan sekretari ya. Jadi ini semuanya adalah adjektif. Jadi di sini semuanya adalah adjektif. Adjektif yang menerangkan sekretari ini gitu. Itu kalau objek. Bagaimana kalau menerangkan si subjek di depan? Berarti secretary sebagai subjek utama, types bukan types, is ini adalah verb utamanya ini. Jadi a secretary is invaluable. Seperti itu. Nah, adjektif atau adjektif konektor maupun subjeknya itu adalah who di sini berfungsi sebagai subjek maupun verb. Subjek maupun konektor ya, verbnya adalah types face di sini. Jadi ada dua subjek, secretary dan who ini berfungsi sebagai subjek. Subjek utama, subjek klausa, verb utama ya, seperti itu. Baik, yuk kita lihat sekarang yang untuk apa ya? Exercise-nya kita pelajari bersama-sama teman-teman. Ini di sini ada kata ini korek ya teman-teman. Karena apa? Ada di ice cream. Oke, jadi di ice cream di sini berfungsi sebagai, ini udah tak ganti ya, ini agak susah. Nanti ice cream sebagai subjek utama ya teman-teman. Kemudian has di sini berfungsi sebagai verb.
Oke ya, sebentar ya teman-teman, ini tak ini dulu ya. Oh maaf, maaf, malah jadi hilang. Oke teman-teman, sebentar ya, jadi hilang. Mau tak sini aja. Oke, ya, oke, kita balik ke sini. Salah, tadinya mau ini teman-teman sebenarnya. Oke, the ice cream ini sebagai subjek utama, has sebagai verb utama. Jadi that is served in a restaurant. That di situ that di sini berfungsi sebagai subjek klausa, is served di sini berfungsi sebagai verb klausa, teman-teman. Jadi makanya betul ada dua subjek, ada dua verb ya teman-teman. Jawabannya adalah correct. Nah, bagaimana dengan yang nomor 2 di sini ya? Nomor 2 di sini kita lihat the cars berfungsi sebagai apa teman-teman? Kira-kira katakanlah oke lah subjek lah ya, baik. Di sini ada verb nih, are trying nih. Ada verb, oke, kelihatannya masuk akal the cars. Oke, to enter freeway system are line up. Loh, ini kok ada dua lagi verbnya? Kok ada dua verbnya lagi? Berarti the cars ini verbnya siapa? Ya, maka jawabannya incorrect. Kenapa? Karena subjeknya cuma satu. Harusnya subjeknya dua. Karena kata kerjanya dua ya, teman-teman. Jadi ini sebenarnya yang betul adalah the cars which are trying to enter a freeway system are line up for block. Jadi sebenarnya teman-teman um, apa tuh missingnya tuh di sini ya. Jadi di sini seharusnya itu ditambahin subjek ya, subjek klausa seperti itu. Baik, sekarang nomor 3, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Yuk. Ini yang paling penting di dalam kayak gini tuh yang penting teman-teman mengetahui subjeknya mana dulu. Oke, I sebagai subjek. Oke, I have great respect for everyone who on the dean's list. Oke, karena kita materinya konektor sebagai subjek ya. Berarti who ini berfungsi sebagai subjek juga. Oke, sekarang kita lihat verbnya. Oh, ini ada kata have. Oh, oke. Have ini berarti have adalah I have great respect for everyone. Berarti dia menerangkan for everyone ya ada subjek, ada subjek utama I, verb utamanya adalah have. Oke, sekarang ada subjek klausa. Dilihat di sini who on the dean's list. Ada verbnya enggak di sini, teman-teman? Ya, seharusnya di sini itu ada verbnya. Ya, harusnya ada verbnya di sini. Tapi di sini tidak ada. Makanya salah. Makanya nomor 3 incorrect. Karena apa? Missing verb. Kalau yang tadi missing subject, nomor 3 adalah missing verb ya, kayak gitu. Oke, kemudian teman-teman yuk kita lihat yang skill nomor 4 ya. Nomor 4, oke. Sekarang kita lihat nih. It is going to be very difficult to work with the man we just began working here. Oke lah, kita ketemu satu lah subjeknya. It is going to be very difficult to work with the man. Which just began. Oke, mungkin ini kali ya, karena ini penghubungnya. Oke lah, kita lihat. Gak masalah. Oke, kita cari verbnya is going. Berarti ini bener nggak nih is going nih sebagai verb nih? Ya, bener nggak nih is going sebagai verb nih? Ya, oke, it is going. Oke, karena it is going. Ini it ada subjek, is going-nya sebagai verb. Oke, with the man. Ini aja verbnya nggak ada. Ini verbnya began ya. Tapi pertanyaannya betul apa enggak ini teman-teman? Karena apa? Ini yang menerangkan ini adalah with the man. With the man kan kata bendanya ya. Uh, apa ya? Akan sangat sulit bekerja dengan orang yang baru saja bekerja gitu. Mungkin kan maksudnya adalah mungkin kalau anak baru agak susah diajak kerjasama gitu ya. Tapi di sini teman-teman yang bikin masalah adalah kata which-nya. Betul, setelah struktur betul. Ada dua subjek, it dan which. Ada dua verb, it's going dan began. Betul, setelah struktur betul. Tapi ini tidak tepat.
which ini menjadi tidak tepat karena mohon maaf, hilang lagi. Oke, which ini menjadi tidak tepat karena apa? Karena the man itu harusnya pakainya who. Kalau nggak who adalah that. Harusnya it is going to be very difficult to work with the man who just began working here. Jadi nomor 4 jawabannya adalah incorrect ya, seperti itu. Baik, sekarang skill 15 ya. Oke, nomor 15. Nomor 15 kita lihat nih, kita tentukan dulu seperti biasa, subjeknya apa. Oke, the door, ada subjek. Kita cari verb utamanya apa. Oh, di sini ada lead, ada was. Berarti ini, oke ya, berarti ini adalah verb, gitu ya. Mohon maaf, ini apa tuh stabilonya agak susah dikontrol ya teman-teman. Jadi intinya the door ini ada kata oke lah, langsung sekalian aja lah. The door sebagai subjek, that sebagai subjek. Ini ada kata leads, ini ada ini. Ini ada dua subjek ya, the door sama that itu sama-sama subjek. Leads ada verb, was juga verb. Nah ini yang bikin salah adalah kata it-nya. Kata it itu kan karena sudah ada dua subjek, maka it-nya ini menjadi double. Harusnya it-nya dibuang. Harusnya the door that leads to the vault was tightly locked. Harusnya seperti itu ya teman-teman. Saya rasa cukup sekian dulu ya teman-teman untuk exercise 12. Mungkin kita bisa lanjutkan ke exercise 13. Nah, teman-teman sebelum itu nanti teman-teman bisa latihan sendiri ya. Ini seperti apa ini. Kemudian apa ya, skill 9 sampai 12 itu seperti apa, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ini review exercise skill 1 sampai 12 ya, teman-teman bisa latihan lah sendiri di sini sebanyak mungkin ya, seperti itu. Oke, teman-teman saya rasa cukup sekian. Semoga teman-teman belajar satu hari ini, belajar sesuatu ya, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.